يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير خلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن علوز به سواك عند حلول الحادث العالم ولن يديك رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتكم يا نفس لا تقنطي من زلة عزمات إن الكبائر في الغفران كالأمم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي الكرام الوجه والآل والصحاب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin La ilaha illallah yaf'alu ma yurid Allahumma anta Allah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnu al-fuqara anzil alaina al-ghais wa ja'alna ma anzalta alaina quwwatan wa talaqan ilahi Allahumma inni as'aluka bismikal azam al-maktubi bin nur wajhikal a'lam wa badidaimil baqil mukhallad fi qalbi nabiyika wa rasulika bismikal azam al-wahid wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kami wal adad al-muqaddisu an kuliyahat wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antu sholli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa syababil a'zami likulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tufahhizunil Qur'an wa tufahhimni minul ayat wa taftahu li bihan nurul jannah wa nurun na'im wa nurun nazari wa isfal karim wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah, kembali di podcast Said Diri yang bermakna diri berkata atau Tuan Diri bersama dengan saya Tuan Guru Diri dalam membahas kajian kitab Qisasul Anbiya karangan Syekh Ahmad An-Naisaburi Sya'labi. Sebelum kita memulai kajian kita, ada baiknya kita membaca Fatihah untuk pengarang kitab dan doa kita ini agar lebih dikabulkan ya, agar apa yang kita niatkan ini bermanfaat kelak di masa yang akan datang, termasuk nanti di yaumil akhirah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wa intifa'a wal muzakhara wa tazkira wal ifada wal istifada wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma fahman nabiyyin hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma fahman nabiyyin hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Iftah alaina futuhal arifin. Wa qur rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sayyidullah laumul dan pengarang kitab Syekh Ahmad An-Naisaburi Sayyidullah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang punya kitabnya di halaman
52. Kita perut ya. Paragraf kedua. Wahtalafal ulama'u fi qaulihi ta'ala. Ya, kita baca suratnya dulu ya, surat Hud ayat 40. Hatta iza jaa amru fa iza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza jaa amruna wa farat tanur kul nahmil fiha min kulli zawjayn itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa ma amana ma'ahu illa qalil. Ya. Demikianlah hingga apabila perintah kami datang untuk membinasakan mereka ya dari tanur. Setelah tanur itu memancarkan air, kami berfirman, qul nahmil fiha min kulli zawjin itsnain. Muatkanlah ke dalamnya batra itu dari masing-masing jenis hewan sepasang-pasang, jantan dan betina, keluargamu, wa ahlaka illa man sabaqa alaihil qaul wa man aman. Kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu yang diterangkan, dan dimuatkan pula orang-orang yang beriman. Wa ma amana ma'u illa qalil. Ternyata tidak beriman bersama Nuh kecuali hanyalah sedikit. Allah wala quwata illa billahil azim. Itu ayat yang kemarin ya. Lanjut kita ke pembahasan selanjutnya. Wahtalafal ulama fi qouli ta'ala wa farat tanur. Nah, ini membahas tentang perbedaan ikhtilaf, perbedaan pandangan para ulama di dalam perkataan Allah Subhanahu wa taala di dalam kata wa farat tanur, dan kami melihat sebuah tungku gitu ya. Nah, ini tanur ini berbeda-beda gitu, berbeda-beda makna, berbeda-beda penafsiran ya. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib al-Imam al-Arifillah min masyariqil ardi ila maghribiha karamul wajah, yakni tala al-fajra wa nurus subhi ya. Jadi yang dimaksud tanur kata Sayyidina Ali adalah terbitnya fajar, tala ya, terbit, tala al-badr, badr cahaya, fajar apa ya? Ntar ya, saya jadi penasaran. Salah ngomong. Ya, cahaya atau bulan purnama ya sama aja ya, tapi lebih kepada purnama. Tola al-badru. Nah, kata Sayyidina Ali, Tola al-fajru wa nurus subhi, dan timbulnya cahaya waktu pagi. Ya, terbitnya cahaya pagi, itu tanur itu. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada dua sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Kenapa mereka diberi gelar radhiyallahu anhu? Karena bapaknya juga Allah ridhoin gitu. Jadi bapaknya Abdullah bin Umar, Abdullah dan Umar. Abdullah bin Abbas, Abdullah dan Abbas itu sendiri. Sayyidina Abbas, paman Nabi. Yang memberikan Sayyidina Abbas adalah orang yang memberikan tanah di Masjid Nabawi pada Sayyidina Umar secara gratis, dua kafan secara gratis. Tadinya Sayyidina Umar mau beli, akan tetapi ya udah karena ngelihat kesungguhan Umar, akhirnya udah digratisin aja. Dibilang nih harganya sangat mahal, kamu gak bakalan sanggup gitu. Terus dibayar 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat gitu, 10 kali lipat. Tapi nah ya kata Sayyidina Abu Abbas bukan itu gitu, bukan itu ya Umar. Ini karena sudah berkembangnya umat Islam pada waktu zaman Sayyidina Umar, maka perlulah direnovasi Masjid Nabawi
karena Masjid Nabawi itu masih satu lingkup ya, satu kapling keluarga. Di sini tanahnya Nabi, tanahnya Sayyidina Aisyah, di sini tanahnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Tanahnya Abbas itu paman Nabi. Dibilang ini untuk keperluan umat gitu. Nah itu yang lebih mahal kata Sayyidina Abbas. Gitu. Udah ini saya kasih gratis gitu. Masya Allah, saya nggak mengerti maksud ente katanya gitu. Kata Sayyidina Umar pada Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Lanjut ya, ini yang ngomong sekarang anaknya Abdullah bin Abbas. Yang Nabi doakan Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Ini artinya mengerti tafsir Quran. Wa qala Ibnu Abbas in bajasal ma'u min wajhil ardi, yaitu keluarnya atau memancar air dari wajah bumi. Wajhul permukaan bumi, wajhul ardi. Wal arabu tamsi wajhul ardi tanuran. Nah orang-orang Arab tuh bilangnya ya ini tanur gitu. Kalau misalnya ada mata air tiba-tiba kayak Hijr Ismail tuh kan, Nabi Allah Ismail menendang gitu. Nah itu tanur tuh. Menendang tiba-tiba memunculkan air. Itu bisa dikatakan tanur kata orang Arab. Nah ini pandangannya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Waqal Qatadah, dan berkata sahabat Qatadah radhiyallahu anhu, at-tanuru, siapa-siapa itu at-tanur, asrafu maudhi'i fil ardi wa a'la makani fiha, ya. Yaitu tempat yang sangat agung, mawadi, tempat makom, kedudukan yang sangat agung di dalam bumi, di fil ardi wa a'la makanin, dan ini biasanya tempatnya tinggi gitu. Wa akani fiha gitu ya. Ini mungkin bisa jadi sebuah gunung gitu, kata sahabat Qatadah radhiyallahu anhu. Waqala Hasan, dan berkata Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, arada bit tanuril lazi bazu fihi, ya. Apa ya? Bazu itu artinya apa ya? Memanggang. Di dalamnya wakana tanur min hajarah. Dan ini terbuat dari hajar, batu. Wakana di Adama summa intaqala ila Nuh, ya. Dan ini dari Nabi Allah Adam kemudian diwariskan kepada berpindah-pindah, berpindah kepada Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Faqila lahu, dan dikatakan kepadanya, iza ra'aital ma'u yafuru minat tanuri farkab anta was habaka fana ba'al ma'u minat tanuri. Dikatakan apabila melihat ya tungku itu tersebut mengeluarkan air, ya, farkab anta washabaka, maka beritahukanlah ya dirimu Nuh washabaka, sahabat-sahabat Nuh maupun keluarganya, mana ba'alma minat tanur, ya. Dan diberitahukannya air dari tanur itu. Nah, kemarin tanur itu kan ada yang mengatakan seperti bejana atau waduk begitu ya. Ini banyak tafsir mengenai tanur. Fa'alimat bihi imra'atahu fa'akhbartahu waqtalafu fi maudhi'i, dan beritahukanlah ya, perintahkanlah untuk mengabarkannya, dan ini waqtalafu fi maudhi'i, dan terjadi pandangan di dalam tanur ini gitu, di dalam kedudukan atau tempatnya tanur ini, fi maudhi'i, dalam tempatnya.
Faqala Mujahid karena zalika fi nahiyatil Kufah ya. Ini banyak yang berbeda pendapat. Nah, Mujahid ini sahabat radhiyallahu anhu, sahabat Mujahid bilang ini adalah suatu daerah di dekat Nahiyah di dekat Kufah gitu ya. Nahiyatil Kufati. Di sekitaran situ, di sekitaran Kufah ya. Ya, nah ini saya coba mengambil kan di dalam tafsir Al-Baghawi di mukadimah pertama itu kan, janganlah kamu menafsirkan dengan pandanganmu, dengan rohyunmu, dengan kepala kamu, dengan penafsiran kamu sendiri gitu ya. Ya, ini saya bukan dalam rangka menghina karena saya ustadz, maka ini adalah bahasanya membuat perbedaan ya, membuat segmentasi, kita menggunakan cara-caranya Darwinisme dalam membuat pengklasifikasian gitu ya. Nah, orang-orang di luar kita itu menafsirkan itu semau mereka gitu. Jadi banyak tafsir dari Taurat, Injil itu salah gitu. Salah diartikan, sangat jauh-jauh berbeda maknanya gitu. Nah, ini kenapa hadis Nabi itu turun gitu. Nah, Nabi bilang janganlah kamu menggunakan penampilan diri kamu terhadap Al-Quran gitu ya. Sesungguhnya dosanya sangat amat besar gitu. Sesungguhnya neraka menanti kamu gitu ya. Di dalam prolog mukadimah Syekh Ahmad Baghawi di dalam kitab Mu'allimut Tanzil. Lanjut ya. Nah, ini ya, jadi saya tidak bermaksud mendiskreditkan agama lain, tapi faktanya memang agama lain secara serampangan menafsirkan gitu ya. Yang membedakan dengan agama Islam, kami merawat dan menjaga dan kami membuat kredibilitas, kapabilitas siapa-siapa saja yang boleh menafsirkan Quran begitu. Meskipun semua orang dibolehkan menafsirkan, tapi hanya untuk dirinya sendiri, tidak untuk diajarkan kepada orang lain. Kecuali tafsir-tafsir yang diberikan oleh para sahabat dari Rasulullah gitu ya. Nah, ini kata-kata tanur nih ya. Bayangkan sebuah sastra. Sastra Arab adalah sastra yang paling tinggi ya, paling pertama gitu. Kalau dibuat sebuah klasifikasi, sastra Arab, Inggris, Rusia, Jerman, Prancis, Tagalog, ya, Mandarin. Nah, yang paling tinggi adalah sastra Arab karena sastra Arab itu feminan dan maskulannya itu memiliki kata sendiri ya. Banyak satu kata tapi maknanya berbeda-beda apabila didahului kata sebelumnya ya, atau muktadanya. Apabila kata ini menjadi sebuah khobar, maka kata ini bisa jadi berubah maknanya sangat jauh, sangat jauh. Ini keindahan sebuah sastra dari sastra Arab itu sendiri gitu ya. Dan memang kenapa Al-Quran itu adalah sastra? Zaman-zamannya Rasulullah ini para penyair sedang giat-giatnya gitu ya. Terbukti dengan Sayyidina Umar bin Khattab yang mempelajari sastra ya. Sayyidina Umar bin Khattab ini adalah salah satu sahabat Nabi yang sangat cerdas. Beliau pada zamannya mampu menulis dan membaca, dan memang waktu itu orang berpantun, berpuisi ya. Ini lagi zaman-zamannya, maka Allah turunkan Al-Quran, yaitu syair-syair gitu ya. Ketika zamannya Nabi Isa, pengobatan sedang maju-majunya ya, sampai mengalahkan Tuhan, maka diturunkanlah Nabi Isa ya, agar tidak menuhankan dokter gitu ya. Ketika Nabi Allah, ya begitu memang keadaannya ya, maka dikeluarkan Taurat. Ya memang setiap zaman itu dikeluarkan pada masing-masingnya ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Nah, ini kata tanur ya. Tanur ini berarti tungku perapian atau tempat pengeringan. Tanur. Tanuro, tanurotun. Ya, ini artinya rok. Tahu, sebuah rok yang dipakai oleh bangsawan, nyonya-nyonya ya. Tanurotun. Al-Atwan, ini kamus ya, kamus Atwan. At-tanuru, dapur api ya. Kalau kamus Ar-Rajam, at-tanuru, tungku api. Kalau kamus An-Nukbah, at-tanurotu, ini dari Amiyah, ini jenis rok gitu.
ya. Ini bayangin, jadi ada tungku api, dapur api, ada rok, ada tempat perapian. Ini hanya sebuah kata at-tanur ada 4, ya 5 ya, hampir betul jenis rok. Naru wa tanuru qaum, ya ini bisa jadi berubah kata lagi. Naru wa tanurul qaum in hamazumu, ya artinya lari tunggang langgang, ya. Kalau tanawurul qaum artinya asal kata dari naro, tanawurul qaum, ya, padahal naro itu bisa kalau nggak ada anar itu bisa jadi api, tapi naru bisa jadi tunggang langgang gitu ya. Anar makanya api-api yang berkumpul yaitu neraka gitu. Jamak dari kata api yang berkumpul, banyaknya api-api, banyaknya api. Saya kayak wakil presiden yang nggak berguna itu nih. Parah api, banyaknya api-api. Astagfirullahaladzim, fokus dulu nanti ya, segmentasi aman ma'ruf munkar nanti ya. Tanur, naro, wa tanur qaum, ya. Kemudian tatanawur, wan taro, wan tauru, ya. Ya ini melumuri, menggosok dengan kapur, antaro atau antawar, ya, obat penghilang rambut, penawar nih. Ya ini hanya sebuah kata yang bisa sampai 7 arti, 7 arti masuk ke 8. Tatanawuru istinaro adau atau terang bersinar, ya ini nur, asal katanya cahaya ya. Makanya ada adia ulang ada Masjid Al Munawwar ya. Masjid Al Munawwar. Jamak bercahaya, munawwar lebih ke apa ya? Al Munawwar. Cahaya-cahaya. Ya, bercahaya cemerlang ya, itu jamak dari isim makan, isim ma'rif, isim makan, isim zaman, isim makan yang sudah dima'rifatkan gitu. Jadi ada kata al nih, al munawwaro gitu ya. Jadi cahaya yang bergemilang, Masjid Al Munawwaro ya. Basecampnya masjid yang insya Allah berusaha menjadi masjid Rasulullah gitu, majlis Rasulullah, itulah intinya gitu. Berdoa agar ya kan mengafirmasi agar kelakuannya seperti Rasulullah gitu ya. Rasulullah tapi perang, ingat nih. Ya soalnya tuh mas itu saya pernah datang ke situ, intinya aneh lah gitu, kocak. Udah dah, saya nggak mau bahas itu, gampang yang lain aja. Itu jangan bahas itu ya, lanjut Al Munawwar ya, Kalibata itu ya. Lanjut. Itu yang tadi ke-8, ke-9, ke-10-nya menyalakan. Syajarot tanur ya. Kalau dikatakan ada kata syajarah, tanawuro ya, syajarot tanawur, ya menyalakan artinya. Ini kembali lagi tananir itu al-atun at-tanawur, itu artinya dapur api sama ya. Tananir itu dapur api. Tanawur ini kayak kemarin saya saling mengingatkan lah ya. Kemarin saya salah mengatakan haza min fadli robbuna gitu ya. Terus dibilang haza min fadli robbina gitu. Menurut saya itu sama aja, karena jamak bahasanya isim tersebut ya itu sama seperti kata hasbiyallah gitu, hasbunallah, itu sama aja gitu, mau robbuna mau robbana gitu sama aja. Yang terpenting ketika mengartikan kata tersebut, katanya benar apa enggak begitu. Jangan ini apa ya, kalau di anak muda tuh ada istilah polisi skena. Di kiai-kiai ya betul juga, bagus gitu. Tapi dalam rangka ya saling membangun gitu ya. Karena
kalau kita bawa sama-sama bawa ya kita bahas al masail ya semuanya berpegang dalil masing-masing begitu ya. Mereka dengan alfiannya, dengan mukhtasar jidannya, dengan metode 33 atau dengan metode amsilati ya, amsilat kailani dengan sorofnya gitu ya, atau amsilat dengan tasrifnya gitu ya, sama aja gitu. Intinya jangan menjadi polisi nahwu sorof tanpa memberikan pandangan yang benar gitu ya. Yang penting tuh, karena ini saya banyak melihat juga orang pada takut gitu, takut untuk mensiarkan syiar-syiar Allah. Wa may yu'azzimin sa'ila fa innaha min taqwal qulub gitu. Padahal kalau dia mengerti isim fi'il huruf itu udah cukup gitu. Enggak apa-apa, silakan dakwah gitu. Tapi alangkah bagusnya kalian memahami hukum-hukum di dalam nahwu maupun ilmu alat lainnya ya, mantik, balaghah gitu, sorof begitu. Tapi jangan menjadikan polisi nahwu sorof gitu, sehingga orang menjadi takut. Ini budaya yang sudah muncul gitu. Dan bagi para santri yang baru belajar ini, nggak usah takut, ngomong aja ngomong gitu. Dari kesalahan nanti akan menjadi terbiasa gitu. Ya, lanjut ya. Nah, ini yang ke-11. At-tanawur wajhul ardi ya. Ini artinya tadi yang dikatakan oleh salah satu sahabat Qatadah, yaitu permukaan tanah yang tinggi ya. Asyarif wajhul ardo. Wajah. Asyarif wajhul ardu. Gitu ya. Tempat permukaan tinggi di bumi. Itu at-tanur, itu kata sahabat Qatadah tadi ya. Yang ke-12, at-tanur ini mafjarul ma'i ya, tempat memancarnya air. Mafjar, fajara yufjiru fajir, mufajjirun mafjara. At-tanaru soni'ul tanuru ya, pembuat dapur api ya, soni yasnu, dia yang membuat. Lanjut, at-tanaru at-tanariyatu ya, at-tanariyatu artinya sama nih ya. Yang ke-14 artinya rok bawah gitu ya, bisa dimanakan rok bawah gitu. Rok kan emang ada di bawah gitu, tapi di sini lebih spesifik rok bawah gitu ya. Jadi kata wafarot tanur, wah ini artinya dan maka terlihatlah rok, tungku api, tungku tempat oven atau gunung atau mata air, ini yang mana nih gitu. Banyak gitu ya. Tapi Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan adalah tadi ya, maqala, saya cek lagi atas, Ibnu Abbas ya, in bajasal ma'u min wajhil ardi ya, air memancar dari permukaan bumi, dan orang Arab menyebutnya permukaan bumi itu ya dengan tanur gitu. Jadi bajasa, nabaja, in bajasa ya, memancarnya air kalau katanya Abdullah bin Abbas gitu ya. Sayyidina Ali mengatakan at-tanur itu cahaya antara abyad. Kalau kita di surat Al-Baqarah tuh, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat memaduda panjang terus sampai abyad, wah, di antara batas putih dan hitam. Nah, itu kali tuh tanur begitu ya. Itu tanur tuh kalau bahasanya. Nah, ini udah waktunya di Quran surat Al-Baqarah tersebut diartikan abyad putih, aswad, antara bainal abyad wa aswad ya, di antara hitam dan putih. Nah, itu tuh tanur kata Sayyidina Ali gitu ya. Ini pandangan saya gitu, menurut saya gitu. Karena ya itu cahaya, mungkin juga memang Allah sengaja, karena di jam-jam segitu ya, kalau kita orang-orang muslim ya mungkin kita sholat tahajud gitu. Makanya kalau kita diserang nih, makanya orang-orang yang beriman itu kalau diserang dia siap-siaga karena lagi sholat gitu. Nah, sedangkan orang-orang munafik ya itu lagi tidur, makanya Allah mengazab, makanya ada serangan fajar. Biar nggak ada yang tahu. Dulu saya waktu
mengikuti ormas ya, salah satu ormas ya, ketika bentrok dengan ormas lain ya, salah satunya pencurian atau pengambilan penurunan bendera. Nah, ormas yang lain itu melakukannya di waktu subuh. Dan ini Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidina Ali, juga mengazab orang-orang kaumnya Nabi Nuh itu ya waktu ketika bainal abiyat wa aswad gitu, wal aswad. Ya, artinya ketika subuh pagi. Ya, cahaya pagi. Lanjut ya. Nah, ini karena saya untuk kita lebih memperkaya hasanah pengetahuan kita, varian apa? Bermacam-macam ilmu pengetahuan. Nah, ini saya doakan ya teman-teman. Saya ya bolehlah dihibahkan. Saya ingin gitu teman-teman. Kalau yang memberikan saya tafsir Jalalain gitu ya. Karena untuk memperkaya hasanah ilmu pengetahuan ya, kajian kita gitu. Kalau yang ingin memberikan saya hadiah nih ketika saya ulang tahun ataupun memberikan hadiah, boleh tuh. Saya sudah mempunyai koleksi ini tafsir Jalalain dan ini tafsir Al-Baghawi gitu ya, cuma baru 2 sebenarnya, tapi banyak sih PDF gitu. Cuman pada hilang-hilangan. Intinya saya kalau yang PDF itu bacanya pusing agak karena scroll itu mata saya agak pusing, terus saya lebih senang buku gitu ya. Dan itu saya bacanya kalau perlu doang gitu. Saya nggak kuat baca scroll, tapi ya karena memang saya cinta literasi ya, saya tetap paksain baca itu. Efeknya setelah saya membaca tuh saya jadi rabun jauh gitu. Saya jadi kurang, apalagi di umur saya sekarang ini gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini kita membahas tafsir Al-Baghawi ya. Tafsir Al-Baghawi dulu. Tafsir Jalalain ya. Nih tafsir Jalalain. Ini tafsir Jalalain ya. Ini biar nggak ada rekayasa ya. Di sini dikatakan di iza jaa amruna ya. Apabila datang amruna diperintahkan bihalaikum lakihim maksudnya ya, untuk keluarga kamu, wafarat tanur ya, maka diperlihatkanlah sebuah tungku, bejana, gunung, waduk atau pengapian gitu ya, atau magma gitu. Ini memang sebuah tanda-tanda oleh di mana lahar magma tapi keluar air gitu ya. Lil khabasi bil ma'i wa kana zalika ala matal linuhin ya, ala matal linuhin ya. Dan ini tanda-tanda ya bagi si Nabi Allah Nuh gitu. Apabila diperlihatkan keluarnya air ya, maka ini adalah tanda-tandanya Nabi Allah Nuh ya. Ini tafsir Jalalain ya, tidak terlalu jauh ya. Ya, tafsirnya dengan tafsir para sahabat ya, tafsir Jalalain karangan Syekh Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti ya. Pertama gurunya, kemudian muridnya melanjutkan ya, setengah-setengah. Allahumma sholli. Ini Allah kalau udah Zul Fadlil Azim ya, zalika fadlullah yu'ti may yasha. Allah memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki ya. Sungguh Allah sangat agung terhadap ya Allah itu sendiri, sangat fenomen, sangat keren gitu, sangat keren, cool, lagi kece ya, menyala kalau Allah sudah memberikan pada siapa saja ya, muahibah ya, pada orang yang Allah kehendaki ya. Ya tadi pandangannya begitu. Jadi apabila pandangan ini dalam tafsir Jalalain ya, kalau udah dikasih lihat sebuah air keluar dari magma, dari waduk, dari gunung, dari api, dari tungku, ya, dari bejana api oven gitu, maka itu tanda-tandanya gitu ya. Kata tafsir Jalalain ya. Arti kata wafarat tanur. Kemudian nah ini di tafsir Al-Baghawi dalam kitab Mu'allimut Tanzil nih ya. Ini di kedua ya, ini kedua, ini keempat nih. Ini kedua mana? Ya tafsir yang kedua nih. Jilid kedua itu Quran surat Hud ayat 40. Hatta idza jamuna azabuna wa farat tanur talahu
fit tanur ya, sampai jika datangnya diperintahkan azab ya, kepada azab kami, maka perlihatkanlah sebuah tanur ya. Wah, wafarat tanur tilafau wafarat tanuruh talafu fit tanur ya. Dan ini banyak terjadi perbedaan pandangan ya. Ini agak lebih lengkap nih di tafsir Al-Baghawi, karena tafsir Al-Baghawi termasuk tafsir awal-awal ya. Dan ini alasan saya kenapa memilih tafsir Al-Baghawi. Tafsir banyak mengambil dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, pandangan-pandangan dari sahabat Nabi ya, masih sepupu Nabi, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Yang Nabi sendiri doakan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya Allah berikanlah kepemahaman dan mengerti dari takwil Al-Quran tersebut ya Allah kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Qala Ikrimah, berkata Ikrimah dan Wazuriyu ya, dan sahabat Zuriyu radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Ikrimah dan Az-Zuhri ya, berkata wa wajhul ardi wa zalika annahu qila linuhin ya. Ya ini adalah permukaan bumi gitu. Dan ini adalah sesuatu yang dikatakan kepada Nabi Allah Nuh alaihissalam, iza ra'aital ma'u yaqulu ala wajhil ardi farkab safinatu farkab makan farkab ya, ini jadinya normal farkab as-safinata ya, maka berlayarlah segera ya. Sim diperintahkan, perintah nih, farkab as-safinata ya, bayarnya kamu dengan kapal itu gitu ya, jadi nasab. Lanjut ya, ini pandangan dari Ibnu Ikrimah dan Az-Zuhri ya. Jadi yang dimaksud adalah permukaan bumi, at-tanur itu permukaan bumi. Kemudian wariwayan Ali radhiyallahu anhu annahu qala ya, ini pandangan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sama ya, sama kayak di kitab ini Qisasul Anbiya ya. Wa fafarat tanur bimakna ay tola'al fajru wa nurus subhi ya. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, yang dimaksud dengan memancarkan dari perapian adalah terbitnya fajar dan cahaya pagi ya, sama ya, sama. Jadi bainal abyad wal aswad ya, di antara fajar sodik, ketika fajar sodik. Nah ini kita berhenti, itu adalah waktu di mana kita memulai puasa. Makanya saya adalah salah satu guru saya mengatakan, ya ini aneh hanya untuk menambah hasanah ilmu pengetahuan ya, dibolehkan sahur berpuasa ketika kita melihat kadang tuh sholat subuh terlalu cepat tuh ya. Nah sekarang nih saya suka menggunakan hukum yang ini gitu. Ketika saya melihat langit itu antara bainal abyad wal aswad ya, itu saya udah berhenti tuh makan gitu. Biarin aja, kadang tuh saya diomelin sama bapak saya, ibu saya sih santai aja gitu, orang saya tahu ilmunya gitu. Lagian yang ini yang mengatakan Al-Quran, dan ini ada guru saya gitu. Itu kalau sebenarnya Al-Quran itu penafsiran dari kata menahan, imsak itu kan artinya menahan. Nah puasa sendiri kan artinya kan menahan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Di tafsir Al-Baqarah itu bainal abyad wal aswad, di antara garis biru dan putih gitu. Ketika garis biru dan putih muncul, nah itu baru. Tapi ketika biru semua, nah itu masih boleh makan gitu. Ketika mega-mega biru gitu ya. Ini hanya untuk menambah hasanah pengetahuan ya. Kayak gitu. Jadi dibolehkan kalian berpuasa, maksudnya ya, santai-santai aja dulu gitu. Karena hadis Nabi ini sahih banget hadisnya. Apabila kamu berpuasa, maka perlambatlah ya imsak kamu gitu. Dan percepatlah buka kamu, itu yang diperintahin sama Nabi gitu. Ini orang sekarang terlalu takut sama imsak jam segini. Padahal imsak itu secara mana artinya menahan gitu ya. Lanjut ya. Ini asal kata dari kader Sayyidina Ali di Babul Ilim. Al-Imam al-Arif bilang masyarakat al-adi ila maghribiha ya.
imam-imam ya, ini ada yang menafsirkan juga para sadah ya, keturunan zuriyah asli ya, asyraf maupun sayyid ya. Mereka-mereka ini diantara di masyrik ya, di timur maupun maghrib di barat, ini menjadi sebuah cahaya gitu, maka mereka menjadi imam-imam gitu. Ada yang menafsirkan itu. Sayyidina Ali al-imam min masyariqil ardi ila maghribiha. Ada yang mengatakan yaitu keturunan Sayyidina Hasan Sayyidina Husain itu. Tapi yang asli ya, bukan yang enggak diragukan lah ya. Nah, ini saya tidak, saya pokoknya intinya nih kita pakai ilmu aja begitu ya, pakai ilmu. Lanjut ya. Wa qala al-Hasan wa Mujahid was-Syabi ya, dan berkata Sayyidina Hasan dan Mujahid dan Sayyidina Syabi ya, Asy-Syabi berkata, innahu tanur, sesungguhnya ya at-tanur itu yang dimaksud dengan tanur, wa farot tanur ya, apabila kamu melihat tanur, bizu fihi ya, yaitu tempat perapian itu sendiri gitu. Tempat bahwa kalau aksarul mufassirun. Nah, ini yang banyak disepakati para mufassirin gitu ya. Kalau saya menjadi mufassir, mungkin saya memegang pandangannya Sayyidina Abdullah bin Abbas gitu. Kenapa? Karena itu ya Nabi Rasulullah sendiri mengatakan begitu, mendoakan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil ya, tentang Al-Qur'an ini. Tapi pandangan para ulama-ulama tafsir mengatakan ya ini tempat panggang roti gitu ya. Tadi kan ada yang di Qisas Anbiya dikatakan ini adalah tungku perapiannya Nabi Adam, kemudian turun temurun mungkin dari Nabi Allah Six ya, turun temurun dari Nabi Allah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, Nabi Allah Six, Nabi Allah Idris ya, kemudian Nabi Allah Nuh gitu ya. Makanya ada istilah di Jawa, bibit bobot bibit gitu ya. Biasanya tuh kalau raja-raja Jawa itu kenapa memakai filosofi itu? Karena mereka tahu gitu. Karena memang syarif-syarif itu, nabi-nabi ini adalah para tuan-tuan ya di muka bumi ini. Ini sesuai dengan surat Al-Qur'an ya, dikatakan yang mewarisi muka bumi ini adalah orang-orang soleh gitu ya. Makanya ya cuma Nabi Adam ya, keturunan Nabi Sis ya, kan karena Habil dibunuh oleh Qabil diazab di zaman Nabi Allah Sis gitu ya. Kemudian diazab lagi di zaman Nabi Allah Nuh gitu ya, banyak lagi. Kemudian diazab lagi di zaman Nabi ini kita baru sampai Nabi Nuh ya. Ya, gitu ya. Intinya dari Nabi Allah itu. Kemudian Nabi Idris ya. Nabi Idris tapi nabi yang langsung ke Allahumma sholli ala Muhammad, ke surga ya, langsung ke surga. Nah, intinya kalau dulu tuh kalau orang raja-raja gitu biasanya mempunyai mahkota-mahkota atau perhiasan-perhiasan. Biasanya tuh perhiasan itu dikasih ke anaknya. Nanti anaknya dikasih ke cucunya gitu. Cucunya dikasih lagi ke cicitnya. Cicit dikasih ke cenggernya. Cenggernya dikasih terus berlanjut sampai 8. Biasanya kayak begitu. Nah, ini untuk menjaga keturunan begitu ya. Menjaga keturunan. Gitu. Lihat bibit bobot bibitnya, atau bahasa di Sundanya itu nitis notos netesnya. Itu punya cincin itu kalau memang mereka adalah keturunannya gitu. Nanti ya diberikan pernikahan gitu, nanti dikasihkan lagi ke anaknya gitu sebagai mahar pernikahan gitu, biasanya kayak gitu. Dan ini oven atau tungku perapiannya Nabi Adam yang dipakai oleh Nabi Siti Hawa ini diwariskan sampai dipakai oleh Nabi Allah Nuh gitu ya. Ini dilalanya qadarullah ya, punya Allah. Ini literatur mengatakan seperti itu ya. Kita kosongin gelas saja, kita perbanyak hasanah ilmu pengetahuan kita gitu ya. Lanjut. Kemudian di dalam tafsir Al-Baghawi dikatakan wa rawahu atiyatun an ibni Abbas qala al-Hasan, dan di dalam riwayatnya Atiyah yang dia mendengar ya dari Sayyidina Abdullah bin Abbas ya, dari Hasan berkata, kana tanur, sesungguhnya
ya perapian atau tungku atau waduk magma atau gunung atau permukaan bumi atau cahaya ya min hijaratin kanat hawa hawa'u tahbizu fihi fasara ila nuhin alaihi salamu faqila li nuhin iza ra'aital ma'a yafuru minat tanuri farqab anta washabuka gitu ya. Jadi kalau kata dia nih yang berkata dari Hasan ya dari Atiyah dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah Abbas juga. Jadi para sahabat itu saling mengumpulkan pandangan ya, pandangan itu bukan menjadikan sebuah oh enggak pandangan gue yang paling benar gitu, saling egois gitu, egosentris. Sahabat-sahabat terdahulu kayak gitu. Kalau saya berpandangan seperti ini, oh betul. Kalau kamu berpandangan seperti itu, oh iya silakan. Kalau kamu berpandangan seperti itu. Meskipun ada ini zaman-zamannya alhamdulillah kita tidak merasakan ya. Saya belajar ilmu tafsir ini ya di PTIQ ya. Universitas PTIQ, saya sangat bangga gitu ya. Ini kita alhamdulillah gitu, tidak merasakan letihnya ya berjibakunya perbedaan pandangan ya sampai bunuh-bunuhan itu zaman-zaman para sahabat. Kita alhamdulillah meskipun ada sahabat-sahabat yang bijaksana ya seperti mereka ini ya. Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina ya para pembesar-pembesar ulama-ulama ya di zaman para sahabat ini gitu. Setelah itu tabiin ini terjadi degradasi informasi, perbedaan ya nagom, rasem itu sampai membunuh-bunuhan gitu. Sampai Sayyidina Utsman memutuskan ya banyak lah ya ada qiraah Sabah, qiraah Asyara, qiraah 17 ya. Yang bersanad ya dan itu yang kuat itu yang bersanad itu. Rasulullah pun mengiyakan gitu. Terjadi perbedaan pandangan cara baca Quran. Tapi kita termasuk yang beruntung. Nah, ini adalah sahabat-sahabat yang sangat-sangat arifin gitu ya, tidak memaksakan kehendaknya dalam menafsirkan Quran. Jadi kata Atiyah ya dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, dari perkataannya Sayyidina Hasan ya. Saya nggak tahu nih Hasan siapa, nggak diketahui Hasan susu Nabi atau Hasan sahabat Nabi gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yaitu karena tanur menjadikan tungku tersebut min hijaratin ya digunakan ya Hawa ya. Nah ini penjelasan ya. Sayyidina Hawa tahbizu ya untuk melakukan memanggang ya fasoro ila nuhin maka soro ya suruh apa ya berpindah tangan gitu ya ila nuh ini qadarullah ya karena Allah ini dilalainya Allah fakila lino dan dikatakan kepada Nuh apabila iza ra'aital ma apabila muncul air ya dari perapian tersebut dari warisannya Bunda Hawa yafuru minat tanur ya diperlihatkannya dari itu tungku tersebut perapian tempat oven farkab anta was habuka ya maka naiklah segera ya berlayarlah engkau bersama pengikutmu atau sahabatmu atau istri dan anak-anakmu dan para pengikutmu yang bertakwa gitu ya. Ini pandangan dari Atiyah gitu. Ini saya jelasin tadi. Ini dikuatkan dalil dari Atiyah tuh dari warisannya Nabi Allah Bunda Hawa kepada istrinya Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam yang dipakai untuk sebagai tanda-tanda kalau air ini mau pasang gitu, azab Allah mau keluar gitu. Wah dan berbeda pandangan fi maudihi di dalam tempatnya, di dalam tempat ini tanur ini ya, di dalam tempat kata tanur ini ya yang banyak maknanya itu. Mujahid berkata Mujahid wasabi dan sabi karena fi nahiyatul Kufah ini sama yang ada di dalam kitab Susul Anbiya ya, yaitu
berada di sekitaran negara Kufah ya, ini Irak sekarang ya, Kufah. Ini kata Asyabi, yakhlifu ma farad tanur ila min nahiyatil Kufah ya. Dia sampai wakana Syabi ahlifu sampai ya, saya yakin, sama saya bersumpah itu berada di Kufah di Irak gitu ya. Ini kata Asyabi, Sayyidina Asyabi radhiyallahu anhu sampai bersumpah gitu ya. Waqala, dan dikatakan, siapa yang mengatakan, at-ta'azanuhun nuhus safinata fi jawfin masjidil Kufati wa kanat tanuru ala yaminid dakhili mimma yani mimma ala yaminid dakhili mimma yali baba kindah ya. Jadi berada di sekitaran, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, berada di sekitaran masjid. Mungkin itu untuk penerangan ya. Ini dikatakan juga nih, saya nggak tahu kolanya ini ke siapa, Asyabi atau ke Mujahid. Dikatakan dijadikannya itahozunu ya, safina ya. Ini di dalam kapalnya Nabi Allah Nuh alaihissalam ya, itu ada sebuah masjid. Nabi Allah Nuh membuat sebuah masjid juga di dalam kapalnya gitu, dan ditaruh di sisi kanannya gitu, yamin ala yaminid dakhil, pintu masuknya masjid kinda ya, di dalam apa nih bahasanya, sinagog ya, tempat beribadah lah gitu ya, kindi. Makanya bahasa Inggris tuh kain itu baik ya, tempat yang baik ya. Wakana furanul ma'i minhu ilman linuhin alaihi salam, dan ini menjadi sebuah pertanda gitu ya di Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi di referensi yang lain, di literatur yang lain dikatakan di dalam Nabi Allah, di dalam bahtera, di dalam kapalnya Nabi Allah ini ya, kapal Nabi Allah ini ada sebuah sinagog, ada sebuah vihara, ada sebuah masjid ya, tempat Nabi Allah sholat gitu ya. Di sebelah sisi pintu kanannya itu dipakai memang untuk apinya, penerangan gitu. Nah ini kalau di keluar air berarti azab Allah udah memulai gitu. Kalau ini keluar air kabarin gitu. Ini gitu kata di dalam kitab tafsir Al-Baghawi gitu ya. Wa qala Muqatil, dan dikatakan Sayyidina sahabat Nabi Muqatil, kana zalika tanur, menjadikan itu, nah berarti ini perkataan Muqatil ya, menjadikan itu tanur Adam wa kana bisyam bimaudi yuqalu lahu ya. Ya ini adalah milik ya, ini tentunya perapian milik Adam gitu ya, terletak bisyam wakana bisyam bimaudin ya, kalau dikatakan seperti itu, kata Muqatil ini punya Nabi Adam, beradanya di Syam gitu. Kalau Nabi Nuh lihat di Syam gitu ada air, berarti itu udah siap ya. Berarti kalau kata Muqatil Nabi Nuh ini berada di Syam gitu, atau kata Sayyidina Muqatil sahabat Nabi ya. Ainun wardatin warawiya an ibni Abbas radhiyallahu anhu anahu kana bil hindi ya. Sementara ya pandangannya wirda apa nih? Ain wardah, penglihatan wardah ya, maksudnya ini. Oh ini Allahumma sholli ala. Dikatakan ini juga yuqallahu, masih satu kata ini. Ainul wardah yaitu mawar, kan adanya bunga ya, bunga mawar. Wardah ini apa ya? Taman-taman itu. Cahaya pandangan taman itu, taman bunga. Ainul wardah. Warawiyah ini, saya nggak membahas merek ya. Ibni Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, annahu kana bil hindi, yaitu berada di
di India gitu ya. Dan wal furon wal fuaronu al ghulyan ya, yang bergelombang dan mendidih ya. Tapi kalau kata Sayyidina Abdullah bin Abbas ini enggak, dia itu adanya tempatnya itu di India gitu, kayak tsunami ya, mendidih kayak ya bergelombang seperti tsunami mungkin gitu, karena kelihatan itu ya, dan mendidih tapi agak-agak mendidih gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Saya rasa kita cukupkan dulu ya, ini baru satu paragraf tapi udah banyak banget ya, karena kita mengambil dari tafsir Jalalain dan tafsir Al-Baghawi. Waruya Sadi As-Sadi Anis Sa'abi annahu kana yuhalifu billahi wallahu alam bisawab ya. Kita memasuki amar ma'ruf, segmentasi amar ma'ruf nahi munkar ya. Sebelum kita memasuki amar ma'ruf nahi munkar, mungkin saya mau tahadus minima ya. Tahadus minima ya. Jadi memang ini jangan ditir ya. Ya kita bolehlah bahasanya tersesat gitu. Tapi jangan lama-lama gitu. Tersesatnya kita juga ya paling hanya meninggalkan sholat sunnah itu yang wajib-wajib jangan gitu. Saya akuin seminggu ini saya lelah gitu ya. Seminggu ini saya lelah. Saya lagi capek lah, psikis saya capek. Saya berdoa hampir setahun lebih, Allahumma anzil malaikatal mudhar fi Palestina. Kemudian saya nggak membaca doa gitu ya. Kemudian ketika di tanggal 6 ya kan, orang-orang Los Angeles gitu ya, Trump di tanggal 6-nya menghina ya, akan kalau sampai tidak dikeluarkannya tahanan-tahanan, saya akan membumi hanguskan Palestina gitu ya. Dan ini qadarullah ya, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janji gitu. Ud'uni astajib lakum, berdoalah padaku sesungguhnya aku akan mengabulkannya gitu. Saya capek nggak berdoa, sekitar seminggu saya tidak berdoa itu. Biasanya saya kunut nazilah, Allah manzil malaikatul mudhar fi Palestina. Qadarullah, setelah seminggu saya rasa saya capek itu ya, Allah juga kayaknya tahu nih saya agak-agak protes gitu. Masya Allah, ini kan di Instagram banyak ya, di TikTok banyak gitu ya, muncul karena dunia ini lagi zaman-zamannya 4.0, apa-apa semua direkam. Ada beberapa malaikat sekitar 5-6, dan itu yang kerekam membawa sebuah bola api yang besar gitu ya, kerekam, dan jangan lengkap dengan cahayanya. Saya memegang linknya, tapi sayang Instagram bukan milik kita ya sebagai orang muslim, milik para pembenci Islam. Tapi ingat ya, kalian yang menguasai ilmu cyber bukan kalian saja. Saya pegang linknya, saya pasti punya datanya, saya bahkan mencari meskipun sudah dihapus di Instagram gitu ya. Ini sebagai tanda-tanda kebesaran Allah gitu. Allah serang itu Los Angeles, kebakaran gitu ya, kebakaran. Dan saya tidak bisa memverifikasi kebenaran validnya. Coba saya riset lagi. Ada satu tanah miliknya pegulat ya, MMA, WWE ya, World Wrestling Federation ya, World Wrestling apa tuh, WWE apa A-nya saya nggak tahu E-nya ya, John Cena ya, sudah memeluk Islam gitu ya. Ini nggak bakar gitu, masya Allah subhanallah ya. Dan mereka mau berupaya menutupi tanda-tanda kebesaran Allah, itu nggak bakalan bisa ya. Ini kan mereka di ayat terakhir bilang mereka mencoba menutupi ya tanda-tanda api-api, syiar-syiar kebesaran Allah gitu. Tapi semakin mereka tutupi semakin besar gitu ya. Jadi mari bersama-sama kita melawan produk-produk Zionis Israel
Zionis ya, Zionis Israel. Saya tidak mengatakan yang lain lagi ya. Zionis Israel dengan tidak membeli produk-produk tersebut gitu ya. Kita boikot gitu ya. Kita boikot. Karena apa? Ya kita udah ngebantu perang, kita ngebantu doa, tapi kita juga malah kita membantu membeli produk-produk yang profitnya, keuntungannya ya digunakan untuk membunuh manusia-manusia ya dalam rahasia kemanusiaan, manusia-manusia di Palestina. Ini kan sangat-sangat jahat gitu ya. Gitu ya. Jadi Masya Allah. Dan saya menemukan sebuah referensi lagi. Ada orang yang ini memang ini lagi zaman-zaman 4.0 ya, lagi zaman-zamannya orang tuh senang membuat perhitungan-perhitungan gitu ya. Jadi perhitungan ini kan sesuatu yang akademisi ya, yang orang lain senang, terbukti, saya akuin dan kamu mengakui gitu. Validitasnya teruji gitu ya. Jadi luas Los Angeles yang kebakar itu ada salah satu akun Instagram ya, di TikTok juga ada, masih ada sampai sekarang. Itu luasnya sama seperti luas Palestina, Masya Allah gitu ya. Nah Allah ya kan, Allah kalau sudah memberikan pertolongan gitu ya, Allahumma sholli ala sayyidina, saya langsung merinding nih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangatlah amat dekat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kamu kira masuk surga itu gampang sebelum kami uji seperti Nabi Allah terdahulu ya. Dan katakanlah pertolongan Allah itu sangat dekat gitu ya. Bagi orang-orang yang bertakwa, itu diserang langsung. Saya kan maunya bertahan di Palestina, tapi serangan langsung di Los Angeles. Masya Allah gitu ya. Nah, menindaklanjuti segmentasi nahi mungkar selanjutnya adalah ini saya katakan saya disclaimer ya, saya bukan seorang teroris, saya bukan seorang ya radikal gitu ya. Saya memang radikal gitu, terhadap pelecehan agama Allah ya, terhadap penindasan manusia-manusia gitu ya. Ya saya masuk akal gitu, make sense. Jadi jangan melemahkan saya dengan saya dibilang teroris. Saya ini adalah seorang torikoh ya, seorang suluk salik, seorang masluk, seorang yang melakukan jalan salik gitu ya. Saya pemegang ijazah sanad dan dikatakan musyrif ya. Torekoh Qadiri Naksabandi Haqqani An-Nazili dan juga Torekoh Syazili gitu ya. Ini meskipun saya juga mengamalkan torekoh-torekoh yang lainnya seperti Satari, seperti Idrisiyah ya, Khalwati, Atijani gitu ya. Tapi saya yakin di antara dua yang saya yakini, TKN Qadiri Haqqani An-Nazili itu yang saya berbaiat gitu ya, bersambung gitu ya, Rabbina waruhina. Nah ini bahkan saya juga membaca, saya orang NU, ya semua orang tahu lah saya orang NU Nahdlatul Ulama. Saya sudah khatam ya kitab karya Syekh, insya Allah kalau ya pokoknya PDF kalau nggak salah saya lupa ya dulu, karena kan udah kebanyakan. Cuma saya belum sempat waktu lagi ini mau ngulik lagi karya Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Aqidatul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya udah khatam itu. Bahkan saya dapat buku Moderasi Beragama Pandangan MUI, kita buku Pandangan MUI tentang bagaimana Islam yang moderasi, yang moderat gitu ya. Tetapi saya lebih condong kepada kanan, maksudnya lebih tegas ya, bisa dikatakan tegas. Jadi kalian tidak bisa mengatakan saya garis keras sekalian lah ya. Ini saya katakan bukan kepada kafir-kafir di sini ya, tapi kepada kalian kafir-kafir harbi. Saya katakan lagi ya,
Tuhan saya Allah SWT telah mengatakan ya, kalian adalah ya telah memberitahu kepada saya kalau kalian adalah orang-orang pengecut ya, yang beraninya keroyokan. Allah udah mengetahui gitu. Dan kami berikan rasa takut di hati-hati kalian para orang kafir-kafir harbi ya. Ini kenapa nih? Saya nggak suka gitu ya. Ini kita Indonesia gitu. Saya kemarin ikut LDNU, makanya saya mau lagi minta nih oleh Kiai Abdullah Gus Saab ya, yang akrab Gus Saab, ketua LDNU-nya langsung gitu ya, di PBNU pusat ya, Banom, salah satu Banom DNU, yaitu lembaga dakwah. Saya bilang kalau saya nanti aktif, saya mau fokus di situ gitu. Saya mau fokus di tempat-tempat minoritas ya, muslim minoritas yang tidak membolehkan mendirikan rumah ibadah ya, seperti di Manado, di Sangihe, di Papua, di NTT gitu ya. Ini mana ada ya pasal 29 ya, setiap warga negara berhak ya diberikan kesempatan ya, berhak apa ya, pasal 29 ya, saya baca sebentar ya. Setiap warga negara berhak melakukan ya, pasal kebebasan agama ya, Muhammad SAW pasal 29 ya, benar ya. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Setiap orang bebas memilih ya, tuh menurut agamanya masing, pasal 28 ya, ini pasal 29 ini ya, pasal 22 Undang-Undang HAM, hak asasi manusia ya, pasal 29 Undang-Undang. Mana ada ya pasal ya, garis besar haluan negara ya, yang yaitu Undang-Undang Dasar 1945 kalah oleh yang hierarkinya di bawah. Kan ini tolol, goblok, sampah kalian ya. Ayo kita berantem ya, ayo kita perang, saya sendiri, kalian beramai-ramai ya. Kalau kalian ya di daerah-daerah minoritas Islam dilarang menggunakan toa ya untuk azan ya, saya akan gugat ke Mahkamah Konstitusi ya. Kalian melanggar Undang-Undang pasal 29. Mana ada itu hierarkinya ya. Kalau kalian belajar hukum itu pertama undang-undang dulu, kemudian perpres, kemudian pergub, perda, kemudian baru itu yang saya tahu ya. Nah ini di sini nih GBHI nih, undang-undang dasar nih kalah oleh pergub. Kan tolol, negara dalam negara. Dan saya juga benci nih, sampah gitu. Kalian ustadz dai 3T jangan cuma curhat di sosial media. Kami di negara minoritas nih besok bulan puasa sulit. Kalian ini kan NU ya, kalian orang NU kan terkenal sangat moderat, diterima oleh non muslim khalayak ramai ya. Kalian bisa melakukan pendekatan yang sangat smooth, yang sangat soft gitu ya, touch heart gitu kan. Kita bilang kita Bhinneka Tunggal Ika, kalian jangan melarang kami mendirikan rumah ibadah di sini, kalian jangan melarang kami menggunakan azan dengan toa, karena itu cara kami beribadah. Kami tidak melarang kalian menggunakan gereja ya, vihara lagi, aduh, ada sinagog lagi tuh enggak. Padahal agama Yahudi tuh di Indonesia belum diakui ya, meskipun pasal ini sudah ada gitu. Astagfirullahaladzim ya. Ini jangan kayak begitu gitu. Mentang-mentang kalian mayoritas, kemudian muslimnya minoritas, dilarang, dimusuhin. Kalian ini adalah beban ya, kaum kafir harbi. Kalian adalah beban negara. Saya tantang kalian perang bersama saya sendiri. Apalagi bodoh banget itu yang kemarin. Kami bersama Israel, tolol, goblok. Tolol, sampah. Ya, makanya kasus-kasus korupsi banyak berada di tempat-tempat kalian. Paling korup, paling terbelakang. Karena kalian yang megang. Gitu. Ya, saya siap perang kalau kalian melarang. Kalau sampai kalian melarang, kerja
pelarangan rumah ibadah, kegiatan-kegiatan keagamaan Islam, saya yang berada di depan. Ingat itu. Saya Tuan Guru Sultanul Qulub. Ya, yang kedua, tadi itu udah agak kesal karena saya kesal banget, kesal. Ini Indonesia gitu, mayoritas Muslim. Terus di beberapa daerah yang minoritas, lah dilarang, siapa lu? Kesel banget gitu saya. Bodoh, ini saya bilang yang Harbi ya, bukan yang Zimi nih. Ya, gitu ya. Yang suka membuat keributan. Lanjut, yang amar ma'ruf selanjutnya ini udah mulai politik, ya, yaitu menghina Jokowi, ya, itu dapat pahala ya. Saya berfatwa, berpandangan, beristihad. Siapa saja bagi kalian yang menghina Jokowi itu mendapatkan pahala. Dan kalian yang berusaha, apalagi sampai Jokowi di penjara, itu saya jamin masuk surga gitu ya. Pasti masuk surga itu. Karena kenapa? Jokowi ini kan tirani ya. Tirani, zolim gitu ya. Bodoh, karena kebodohannya menyebabkan kesengsaraan di masyarakat, hutang jadi banyak. Ya. Kolusi, nepotisme jadi banyak, gitu, korupsi ya, hukum tumpang tindih gitu ya. Ini karena Jokowi. Dan saya berterima kasih kepada kalian nih para aktivis yang sampai sekarang vokal, speak up, shout out untuk memenjarakan Jokowi ya. Karena kalau nggak ada kalian, azab Allah ya, sama ini kita Indonesia ya, seperti di Los Angeles ya, apalagi kita Ring of Fire ini udah gembos banget malaikat-malaikat bumi ya untuk mengazab kalian ya. Sayang banyak para kekasih Allah yang beristighfar untuk kalian ini beruntung gitu. Makanya gempa-gempa, setiap ketololan, kebodohan kalian itu pasti akan gempa gitu ya. Di dalam kitab Sirajut Thalibin ya, kita kalau sampai nggak amar ma'ruf nahi munkar ya, Allah akan mengazab. Dan kalau Allah azab itu ya, yang kena itu bukan saja orang-orang yang beriman gitu. Orang beriman bahasanya bagaimana? Bukan saja orang-orang fasik, tapi orang-orang yang beriman yang tidak amar ma'ruf nahi munkar kena. Makanya kalau beriman itu totalitas, kafah. Ya, amar ma'ruf nahi munkar. Udhul fi silmi kafah gitu ya. Jadi yang menghina Jokowi, apalagi yang memenjarakannya, yang menghina Jokowi mendapatkan pahala. Itu pahala amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan keadilan ya. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, pahala menegakkan pahala jihad ya. Dan yang memenjarakan Jokowi otomatis ya pasti masuk surga ya. Sama halnya juga begitu dengan menghina Gibran gitu ya. Karena ini orang tolol ya, udah dia nggak sadar gitu. Tahu nih nggak mampu dipaksain gitu. Saya berani, kemarin ada TikTok ya. Saya ini praduga tak bersalah ya. Ada TikTok Gibran beler ya, beler tuh ya, artinya jangki, pemakai. Coba Gibran di tes urin coba. Kayak gitu. Pasti saya yakin kena ini. Ya saya nggak pas ini. Ya cobalah kita coba secara normal ya, tapi jangan dibuat-buat karena nih apa ya, ini keluarga ini bangsat emang, keluarga anjing. Bangsat. Ya. Makzulkan, siapa saja yang memakzulkan Gibran ya itu pasti masuk surga, saya jamin masuk surga gitu ya. Karena termasuk dari amar ma'ruf nahi munkar ya, beban negara ini wapresnya sampah. Karena saya datang itu nggak ada itu ke kantor presiden itu nggak ada itu orangnya, apa itu ya. Saya tadi mau ngajak dia ribut gitu di ring tinju, tapi ini saya berantem sama bapaknya gitu. Dia bukan mainan saya lah, orang beler begitu. Nggak pantas lah, orang tolol gitu. Sampah bahkan dihina ya, bahkan dihina sama ketua DPR, ketua MPR ya, dari
Goblok banget itu. Ini ironi banget ya. Aduh, kok kita mentolol di roasting bener-bener. Jokowinya mesem-mesemnya goblok, kayak orang tolol, anjing. Ya, kalau memang saya korupsi ya dibuktikan. Goblok. Sampah emang lu penjara lo ya, tunggu aja lo, tunggu tanggal mainnya lo. Gua punya dana, gua penjarain lo, Jokowi. Bagi teman-teman aktivis ya yang sama-sama ingin memenjarakan Jokowi, boleh bergabung dengan saya. Ya, saya ada rencana ingin memperdatakan Jokowi. Ya, di dalam yayasan saya akan gunakan ya, saya akan miskinkan Jokowi di perdata itu, dan saya akan gunakan untuk pembangunan yayasan tersebut untuk sebanyak 100 yang berada di sekitaran Ring of Fire guna meredam murka Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Allahumma sholli, dan menghidupkan UMKM yang dimatikan di zamannya Jokowi ya, di Tol Cipali itu ya kan, jalur Pantura itu banyak yang mati, itu malah jadi tempat-tempat prostitusi sekarang. Bangsat hidup lagi, ya memang warung makan hidup lagi, tapi tempat ngewe lebih prepare gitu, bangsat, bajingan. Negara dibuat rusak, dari usahanya dari judol, video online tuh, gembel. Mana nih orang-orangnya tim relawan berani matiin Jokowi, mana nih? Hei, senggolong bos, nggak ada tindak tanduk ini bos. Senggol nggak ada tuh, aman-aman saja nih saya nih. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Ingsun adalah Allah, di dalam diri ingsun terdapat Muhammad, sehingga ingsun menjadi raja yang arif dan bijaksana dimanapun ingsun berada. Silasa silasuh silih wangi. Amar ma'ruf yang selanjutnya yang keempat adalah kalian yang membela ya tanah, aset ya, harta kalian ya, apabila diambil oleh pemerintah ya, kayak contohnya di PIK ya, di Papua, di Kalimantan, ataupun di tempat-tempat lainnya ya, apabila terjadi kekerasan secara, kalian lawan saja, kalian bunuh, kalian ya memang di penjara ya, tapi kalian tenang saja. Kalau kalian mati di penjara, kalian masuk surga. Tapi paling enggak iskariman awmut syahidan ya. Dan Rasulullah mengatakan ya di dalam hadisnya, ini hadisnya sahih ya, barang siapa menjaga kehormatannya, termasuk ya dibegal, dicuri ya, dihak, kan kayak contohnya di PIK ini ya, di Pantai Indah Kapuk 2 ini ya, kan mau diambil tuh ya. Barang siapa yang diambil, kemudian kalian membela diri dan kalian kalah ya, mati, maka mati masuk surga, gitu ya. Dan kalian hidup terhormat, gitu ya. Itu hadis Nabi, ya. Dan saya nggak peduli tuh siapapun yang mengatakan Kiai Said Agil Siraj ketika dia jadi setan, maka dia setan, gitu ya. Nggak perlu dia mantan PBNU, ya. Kecuali Kiai Said Agil Siraj ya, Kiai ya, alafu nih Kiai ini ya. Dua ya, apabila TGD, antum kenapa sih ta'zim banget sama Kiai NU? Iya, karena pertama ini ada dua alasan kenapa saya sangat ta'zim dan hormat ya, dan tahrim terhadap mereka, ta'zim, tahrim terhadap mereka, karena ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh malaikat ketika Nabi Adam diberikan ilmu ya, asma min asma Allah, segala sesuatu ya, itu para malaikat disuruh sujud karena di dalam diri Adam ada ilmunya gitu ya. Itu faktor pertama gitu. Kenapa saya ta'zim, hormat terhadap kiai NU gitu ya. Terlepas dari kiai yang lain, tapi saya akui kalau kiai NU itu sudah teruji kredibilitas, kapabilitasnya ya, layak gitu. Pokoknya sudah sangat kredibel, kapabilitas lah gitu. Mereka diajak berdebat tuh mereka mampu gitu. Ini karena kenapa saya mengakui kiai itu sangat keren ya, awesome gitu. Menurut saya itu sangat cool gitu. Itu pertama. Yang kedua adalah dari faktor sendirinya, dari internalnya ya. Ada faktor luarnya karena ada ilmu Allah di dalam diri mereka. Yang faktor kedua, mereka